Oke, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Budianto. Di sini saya dari program studi dan industri Fakultas Teknik Universitas Pelita Bangsa dengan nomor NIM 3522100542 untuk memenuhi syarat ujian akhir semester 6 mata kuliah Pendidikan Agama 6. Oke, langsung saja. Di sini saya akan melakukan kultum selama 7 menit ya, dengan bertemakan fase-fase kehidupan dan kematian menurut ajaran Islam. Oke, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita kehidupan dan hidayahnya. Selawat dan serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya serta sahabatnya hingga pengikut hingga akhir zaman. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan kali ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan fase-fase kehidupan manusia menurut pandangan Islam, dari saat dari saat kematian pertama hingga memasuki kehidupan kedua yang abadi. Mengapa ini penting? Karena banyak di antara kita yang sibuk menjalani hidup tapi lupa kemana arah hidup ini sebenarnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam Al-Qur'an bahwa hidup dan mati adalah ujian, dan akan datang kehidupan itu berikutnya yang kekal. Allah berfirman, dialah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Quran surat Al-Muluk ayat 2. Oke, fase yang pertama yaitu kehidupan dunia, hayat ad-dunya. Ini adalah fase yang saat ini sedang kita jalani. Disinilah disinilah kita diuji, apakah kita menyembah Allah atau menyembah hawa nafsu. Apakah kita jujur atau menipu? Apakah kita hidup untuk di dunia atau di akhirat? Tujuan hidup di dunia sudah jelas. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Quran surat Ad-Dariyat ayat 56. Namun hidup ini sementara, dunia bukan tujuan, tapi jembatan menuju akhirat. Fase yang kedua yaitu kematian pertama atau al-maut. Ketika ajal kita tiba, ruh akan dipisahkan dari jasad. Proses ini disebut kematian pertama dan pasti terjadi pada setiap makhluk hidup. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Quran surat Ali Imran ayat 185. Kematian adalah awal perjalanan menuju akhirat, bukan akhir segalanya. Fase yang ketiga yaitu alam barzah atau kehidupan kubur. Setelah kematian, manusia memasuki alam barzah. Disinilah ruh menunggu hari kiamat. Di alam ini, teman-teman, ada dua malaikat yaitu Munkar dan Nakir yang akan bertanya. Yang pertama yaitu siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Bagi orang beriman, kuburnya menjadi taman dari taman-taman surga. Bagi orang yang durhaka, kuburnya menjadi lubang dari lubang neraka. Fase yang keempat, kita masuk fase yang keempat ya teman-teman. Hari kiamat dan kebangkitan, yaitu Yaumul Ba'ats. Setelah amal barzah datanglah hari kiamat. Semua manusia dibangkitkan dari kubur, ruh dikembalikan ke jasad, dan manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Kemudian kamu pasti akan dibangkitkan pada hari kiamat, yaitu Quran surat Al-Mu'minun ayat 16. Hari ini adalah hari pengadilan, bukan lagi hari amal. Masuki fase yang kelima,
perlu kita ketahui teman-teman, fase yang kelima ini adalah hisab dan penimbangan amal. Di padang mahsyar, setiap amal manusia akan diperiksa. Tidak ada satupun yang luput, baik yang besar maupun yang kecil. Barang siapa yang mengerjakan kebajikan atau kebaikan sebesar biji jarah pun dia akan melihatnya, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar biji zarah pun dia akan melihatnya pula. Quran surat Al-Zalzalah ayat 7 sampai 8. Buku catatan amal dibuka, anggota tubuh menjadi saksi, lidah terkunci. Kita masuki fase yang keenam. Fase yang keenam ini adalah sirot dan pemisahan, teman-teman. Setelah hisab, manusia harus melewati jembatan sirot yang dibentangkan di atas neraka. Orang yang beriman akan melewatinya secepat kilat. Yang berdosa akan tergelincir, dan dia ada seorang pun dari kalian melainkan pasti mendatangi, yaitu neraka itu. Quran surat Al-Maryam ayat 71. Namun Allah yang akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Fase yang ketujuh, kehidupan yang kedua atau hayat al-akhirah. Ini adalah kehidupan abadi, tempat manusia bermukim selamanya di surga atau neraka. Terdapat dua kehidupan abadi, yaitu surga atau neraka. Surga disebut dengan al-jannah dan neraka disebut dengan al-jahannam. Surga atau al-jannah tempat penuh kenikmatan, tidak ada rasa sakit, lapar atau sedih. Tempat di dalamnya ada yang tidak pernah dilihat mata, didengar, dan terlintas di hati. Quran surat Al-Kahfi ayat 107 yang artinya, sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal solih, bagi mereka surga Firdaus sebagai tempat tinggalnya. Yang kedua, neraka, yaitu jahanam, tempat siksa yang sangat pedih, teman-teman. Bagi orang kafir kekal di dalamnya. Bagi orang muslim yang berdosa besar bisa masuk sementara, tergantung rahmat Allah. Sebagai penutup buat teman-teman, yaitu persiapan untuk fase abadi, jamaah yang dimuliakan Allah. Setelah tahu semua fase ini, pertanyaannya satu, apakah kita sudah siap? Karena tidak ada yang bisa menunda atau mempercepat kematian, dan setelah mati tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki diri dan amal. Maka siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia telah beruntung. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang menipu. Quran surat Ali Imran ayat 185. Mari kita manfaatkan sisa umur kita untuk bertaubat dengan sungguh-sungguh, meningkatkan amal soleh, menjauhi dosa kecil maupun besar, menjaga lisan dan niat. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang yang husnul khotimah, dimudahkan semua fase ini untuk dikumpulkan bersama Rasulullah SAW di surga. Amin, amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin segitu saja kultum selama 7 menit dari saya selaku mahasiswa Teknik Industri, program studi Teknik Industri, Fakultas Teknik Universitas Pelita Bangsa, dengan nomor NIM 35221042 angkatan 2022 semester 6. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman, dan semoga kita sama-sama untuk memperbaiki diri kita untuk menuju ke akhirat, yaitu surga. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.